Terima kasih atas waktunya telah meluangkan ya pada hari ini, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan mendengarkan presentasi mengenai Newcastle disease. Pembahasan ini nanti akan disampaikan oleh Dr. Safa Aisyah. Setelah presentasi nanti juga akan saya buka ruang diskusi bagi Bapak Ibu jika ada pertanyaan boleh nanti didiskusikan saat ruang diskusi. Untuk saat ini kita akan mendengarkan presentasi terlebih dahulu, maka dari itu dimohon Bapak Ibu untuk mikrofonnya dimatikan terlebih dahulu. Saya langsung saja saya persilakan untuk Dr. Safa presentasinya pembahasan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih, selamat pagi Bapak Ibu semua, kepada Bu Heni, Bu Erna dan Bapak Ibu semua, Bapak Ibu TM dan teman-teman TP. Di sini pagi ini saya akan membawakan presentasi tentang Newcastle disease pada ayam. Baik, Newcastle disease adalah penyakit virus yang sering menyerang pada ayam. Penyebab dari virus tersebut itu merupakan virus RNA dari famili Paramyxovirus, genom RNA ordonya mononegavirales, famili Paramyxoviridae, subfamili Paramyxoviridae, genus Abulavirus, spesies Newcastle disease virus. Untuk struktur virus dari Newcastle disease virus sendiri yakni beramplop, kemudian terdapat nucleocapsid N, fosfoprotein B, matriks M, fusion F, hemagglutinин H, dan neuraminidase. Untuk genotype virus, genotype 2 memiliki virulensi rendah, vaksin spray B1 dan Lasota. Untuk genotype 5-7 bersifat virulen, penyakit ND yang mewabah di Asia, Indonesia sering disebabkan oleh genotype 7. Untuk resistensi virus ini mudah dirusak oleh perlakuan fisik dan kimia, panas, radiasi, dan sinar UV. Untuk virus ND akan mati pada suhu 65 derajat Celcius selama 120 detik, 70 derajat Celcius selama 82 detik. Untuk tingkat infektivitas virus tergantung dari strain virus, lamanya waktu paparan, jumlah virus, dan kondisi media pertumbuhan virus. Nah, untuk kejadian ND di Indonesia masih termasuk sering dan tinggi, terus masih sering menginfeksi di peternakan di Indonesia, seperti itu. Selain ND juga AI juga masih menjadi ancaman yang serius bagi peternak. Untuk penularan penyakit itu bisa berasal dari leleran dari ayam, feses, pakaian, peralatan, pakan, air yang terkontaminasi, penularan vertikal, kemudian telur yang retak juga dapat terinfeksi dari feses yang terkontaminasi. Untuk hewan yang rentan itu ayam dan kalkun bisa menunjukkan gejala klinis yang ringan hingga parah. Kemudian bebek dan angsa serta unggas lainnya meskipun mudah terinfeksi namun lebih resisten dan gejala klinis tampak lebih ringan. Untuk patogenesenya tergantung spesies suspek, sistem imun host, dan strain virus ND. Untuk angka mortalitas pada ayam dewasa mencapai 5%, namun ayam muda mencapai 50%. Secara umum, ayam muda terkena infeksi akut dengan ditandai kematian yang mendadak. Untuk gejala klinisnya, diare, depresi, bulu rontok, kesulitan bernapas, anoreksia, lesu, penurunan produksi telur. Untuk gejala klinisnya itu terbagi ke dalam beberapa macam virus jenis virusnya. Yang pertama ada bentuk Braille atau bisphetrofilogenik ND, VPND. Ini termasuk infeksi akut, kemudian menyebabkan kematian pada semua umur ayam. Terus kemudian ada lesi hemoragi pada saluran pencernaan. Dan untuk bentuk kedua, bentuk H atau neurotrophic phylogenik ND, NPND, menyebabkan infeksi akut, menyerang segala umur, gangguan klinisnya, pernapasan dan juga syaraf. Untuk bentuk ketiga ada bentuk Biaudet T, ND-nya kurang patogen, mesogenik, kematian hanya pada ayam usia muda. Untuk Kitchener, infeksi pernapasan ringan disebabkan oleh ND jenis lentogenik. Kemudian untuk bentuk asimptomatik enterik disebabkan oleh ND lentogenik, gejala klinis tidak tampak. Vaksin ND sebagian besar berasal dari patotype ini. Untuk gejala klinisnya menyebabkan kelemahan pada ayam, kelesuan dan hilang nafsu makan, diare, dan sebagainya. Untuk patologi anatominya nanti akan ditemukan lesi hemoragi, ulcer, nekrosis pada bagian proventriculus khusus, kemudian terdapat penebalan kantung udara dengan eksudat
katarol atau kaseosa. Nekrosis pada limpa, pada organ reproduksi, folikel ovariumnya rapuh, kemudian ada kongesti pada mukosa di saluran pernapasan. Berikut untuk temuan patologi pada pemeriksaan nekropsi pada ayam yang terserang ND. Untuk pengobatannya hingga saat ini belum ada obat yang efektif, jadi untuk terapinya hanya diarahkan kepada terapi suportif untuk memperbaiki kondisi imun tubuh supaya ayam lebih nafsu makan lebih tinggi, kemudian lebih cepat membaik, seperti itu. Dari Swadesi memiliki beberapa produk yang bisa menunjang kesembuhan ayam yang sedang terinfeksi ND. Yang pertama ada Tolebit 10 plus SE, itu mengandung vitamin E dan selenium yang baik sekali untuk meningkatkan imunitas pada ayam sehingga ayam bisa mendapatkan kekebalan dan bisa melawan virus ND. Kemudian juga ada metabolase, ini bisa untuk menambah energi pada ayam yang sedang lesu dan banyak kehilangan energi karena mengandung kandungan yang cukup baik untuk fase kesembuhan dan juga mengurangi stres. Kemudian ada antibiotik seperti oxytetracycline untuk mencegah infeksi sekunder yang nanti bisa ditimbulkan akibat virus ND. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Safa atas pembahasannya mengenai Newcastle disease ya, salah satu ancaman bagi peternak. Dari Bapak Ibu saya buka untuk ruang diskusi, boleh saya persilakan, mungkin ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin didiskusikan. Mungkin boleh, Bu. Iya, Pak Zikri saya persilakan. Nanti langsung dijawab. Oke, baik Bu. Saya mau bertanya untuk Mbak Safa. Izin perkenalkan, saya Zikri dari Lampung. Nah, izin bertanya untuk Bu Safa. Untuk pertanyaannya, apa saja sih langkah yang tepat ya, langkah-langkah tepat untuk ngendaliin penyakit ND ini? Karena kan bisa dibilang penyakit ND ini udah sangat familiar lah di kalangan peternak gitu. Jadi mungkin ada sasaran dari Bu Safa untuk langkah-langkah yang tepatnya gitu untuk pengendaliannya. Gitu. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Zikri. Saya sini untuk menjawab. Untuk mengendalikan penyakit ND itu perlu beberapa kombinasi dari beberapa hal, yakni yang pertama vaksinasi, kemudian juga penerapan biosecurity yang ketat, yang ditunjang dengan pemeliharaan yang optimal seperti itu. Karena kan kita mengingat virus ND ini juga sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan di mana ayam itu tinggal, seperti faktor kenyamanan seperti kualitas udara yang baik, manajemen liter, air minum yang bersih, kemudian kualitas pakan yang baik, itu juga sangat mempengaruhi. Kemudian menciptakan kondisi kandang yang nyaman dengan memperhatikan jumlah ayam di kandang yang tidak terlalu padat, kemudian ventilasi kandang yang cukup, kemudian dilakukan pembersihan kandang itu secara memperketat biosecurity, terus kemudian membatasi lalu lintas orang yang masuk, lalu kita mengurangi tersebarnya virus ND seperti itu. Kemudian diterapkan juga untuk desinfeksi, disemprotkan kepada kendaraan yang memasuki area. Baik, terima kasih Bu Safa untuk jawabannya. Mungkin nanti bisa agak lebih bisa lebih untuk membantu. Terima kasih, sama-sama. Oke, baik, terima kasih Pak Zikri atas pertanyaannya. Saya masih buka bagi Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan, mungkin ya, Bu Pri silakan. Ya. Terima kasih Bu Safa atas presentasinya. Di sini yang saya mau tanyakan, bagaimana Bu Safa mengambil tindakan bila ada kasus ND, menyarankan itu untuk memberikan tadi antibiotik untuk mengurangi kasus infeksi sekunder. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya Putri. Baik, untuk saran penggunaan antibiotik tadi itu memang ditujukan untuk mengatasi bila mana terjadi infeksi virus ND, kan otomatis akan menyebabkan kekebalan dari ayam itu akan menurun seperti itu, sehingga menyebabkan sangat mudahnya seperti mikroorganisme itu akan menyerang tubuh ayam. Jadi disarankan peternak menambahkan treatment antibiotik yang itu nantinya akan berguna untuk mencegah atau mengobati infeksi sekunder dari bakteri yang mungkin sudah masuk seperti itu. Ya, kalau
tujuannya kan betul, maksud saya bila ada kasus di PAM, seberapa parah atau dari kejadian itu baru tindakan itu diambil. Bila mana sudah memang menunjukkan gejala yang memang sudah mengganggu produktivitas ayam dari intake, kemudian nanti dari produksi, semuanya sudah tertuju, kemudian memang sudah ada klinis yang terlihat seperti itu, mungkin bisa ditambahkan terapi antibiotik. Dan juga selain itu bisa ditambahkan untuk support seperti vitamin. Baik, kalau itu jawabannya, terima kasih. Lanjut, Bu Lois. Baik, terima kasih Bu Fitri. Masih ada lagi mungkin dari Bapak Ibu lain bertanya atau ada tambahan atau yang ingin didiskusikan, berbagi pengalaman? Saya mau tanya Bu. Ya, silakan. Ya, nyambung yang tadi, misal ada kasus ternyata sudah di treatment yang Bu Safa tadi berikan itu, Tolevit, terus metabolase sama Citetra. Nah, ternyata misalnya itu di ayamnya ada resistensi antibiotik. Itu langkah alternatif apa Bu? Nanti nggak ada Mas atau Mbak, itu nggak ada perubahan, ternyata makin merambat gitu. Gimana Bu Safa untuk langkah alternatif ke peternak itu? Gimana, untuk sarannya gimana? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin jika memang sudah terjadi seperti itu, resistensi dan sebagainya, memang kondisi sudah parah, mungkin bisa disarankan untuk, memang sudah parah kondisinya, mungkin bisa disarankan untuk dilakukan culling ayam-ayam yang sudah terinfeksi dan menunjukkan tingkat yang sangat parah untuk mencegah menurunkan penyebaran juga nanti. Bagaimana Mas Zaki atas jawaban? Masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah Bu. Terima kasih Bu jawabannya. Ya, sama-sama. Mungkin itu saja Bapak Ibu atau masih ada lagi? Baik, Bu Endang silakan. Baik, terima kasih. Saya Endang dari Bogor. Terima kasih atas presentasinya Bapak. Mohon info karena selama ini ada pendapat bahwa kalau sebagian itu ada yang mengerjakan kalau kena ND itu harus divaksin ND karena divaksin ND ulang mungkin dengan yang lunak, klon atau apa gitu. Karena katanya kalau nggak divaksin itu malah ayamnya habis. Bagaimana pendapat itu? Ya, untuk vaksinasi memang benar. Memang untuk kejadian ayam ND ini perlu memang ditambah vaksinasi rutin, kemudian pengulangan vaksin seperti itu mungkin, tapi melihat kondisi ayam. Jadi mungkin untuk perlakuan vaksinasi menunggu dari ayamnya mungkin sudah lebih kondisinya sudah lebih membaik, baru mungkin nanti bisa diterapkan untuk vaksinasi. Baik, soalnya dulu ada pendapat bahwa memang sih kalau ayam sedang sakit, kalau divaksin atau itu kan istilahnya diberi penyakit lagi, ayam akan tambah parah. Tapi entah kenapa kalau untuk penyakit ND ini ada seperti pengecualian bahwa kalau justru kalau kena kasus ND malah harus divaksin ND. Itu apakah pendapat itu? Makanya saya tanyakan apakah pendapat itu khusus untuk ND ini apakah beda atau sama dengan kalau ayam-ayam kena penyakit virus yang lain? Mungkin ya Bu, bisa jadi seperti itu karena kan memang untuk ND sendiri kan memang sangat ganas untuk penyakitnya seperti itu. Kemudian mungkin nanti kalau saya kemarin beberapa ada pengalaman juga untuk terdiagnosa ND itu memang ada yang menunggu lebih baik seperti itu. Jadi diberikan penanganan support terlebih dahulu, baru nanti diamati kalau memang sudah ada perbaikan lebih baik, kemudian baru diaplikasikan untuk vaksin ND. Tetap diberikan Bu untuk vaksin ND. Baik, terima kasih Bu Safa atas infonya. Terima kasih. Baik, saya persilakan Dr. Safa untuk kesimpulan atas presentasi hari ini. Untuk kesimpulan dari presentasi hari ini, untuk virus ND merupakan virus yang sangat
ganas dan masih menjadi ancaman yang besar bagi peternak dan menyebabkan penurunan produksi yang cukup signifikan seperti itu. Jadi diharapkan untuk para peternak bisa melakukan langkah-langkah pencegahan yang tepat supaya ND ini tidak sampai masuk dan menginfeksi di lapangan seperti itu. Bisa meningkatkan biosecurity yang ketat, kemudian pemeliharaan dan manajemen kandang yang sesuai seperti itu, dan memberikan penanganan yang tepat untuk kasus yang sudah menyerang supaya untuk menekan infeksi ini semakin menyebar. Baik, terima kasih sekali lagi Dr. Safa untuk pembahasannya dan juga tadi atas diskusinya mengenai Newcastle disease. Itu saja mungkin Bapak Ibu. Saya tutup untuk pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu yang sudah bertanya, khususnya Dr. Safa atas presentasinya, juga Bapak Ibu yang sudah hadir meluangkan waktu pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sekali lagi. Selamat kembali beraktivitas, hati-hati di jalan. Selamat pagi.